Beberapa hari kerja sebagai office girl membuat Nia tak betah hingga akhirnya dia keluar begitu saja tanpa alasan dan juga tanpa pamit. Hal itu membuat aku bingung. Bagaimana tidak, aku belum mengumpulkan cukup bukti untuk membuktikan perselingkuhan mereka. Tapi ada beberapa karyawanku yang memberiku beberapa rekaman, ada yang mereka berpegangan tangan, ada yang mengelus perut. Tapi itu belum cukup, mereka masih bisa mengelak. Aku memutar otak terus untuk mencari bukti. Aku bingung karena aku juga tidak tahu alamat Nia yang baru. Malam ini, Mas Wira tak pulang lagi. Dia bilang ada urusan dengan temannya, ya sudah aku iakan saja walaupun aku tahu itu hanya alasan. Sebenarnya urusannya adalah urusan ranjang dengan Nia. Entahlah semenjak dia selingkuh aku jadi tak suka kalau dia ada di rumah, aku merasa jijik dengan kelakuannya. Dia begitu perhatian dengan kandungan Nia, mungkin karena anak yang dikandung Nia adalah anak perempuan yang selalu diimpi-impikannya. Memang Mas Wira selalu bilang padaku bahwa dia ingin anak perempuan, tapi apa salahku jika akhirnya aku melahirkan anak laki-laki? Itulah sebabnya Mas Wira tak banyak perhatian dengan Zehan. Itu yang membuat luka hatiku semakin dalam. Lihat saja, walaupun Zehan ikut ke toko bersamaku tapi dia jarang sekali bermain dengan putranya walau putranya sering mencari. Akibatnya Zehan akrab sekali dengan Afif, mungkin dengan Afif dia mendapatkan kasih sayang dan sekarang Zehan pun jarang mencari ayahnya. Semua anak pada dasarnya sama, nanti kamu akan menyesal Mas karena menyia-nyiakan anakmu. Aku sangat yakin. Aku gusar, tak bisa tidur. Bukan karena memikirkan suamiku yang sedang tidur dengan wanita lain, sama sekali tidak. Tapi karena aku bingung bagaimana lagi caranya untuk mendapatkan bukti valid perselingkuhan Mas Wira karena aku ingin secepatnya terlepas darinya. Kepalaku pusing memikirkannya, akhirnya aku menuju dapur sekedar untuk mengambil air putih. Kumainkan gelas yang ada di hadapanku sambil melamun hingga akhirnya bunyi HP menyadarkanku akan lamunanku. Deret-deret, ada pesan masuk di aplikasi hijau, bergambar ganggang telepon punyaku. Setelah kulihat ternyata pesan itu dari nomor yang tak dikenal. Mbak, aku diam bukan berarti Mbak bisa memperlakukan aku seenaknya ya, begitulah isi pesannya, aku masih belum tahu siapa yang mengirimkan pesan itu. Kemudian aku mencoba mengecek foto profilnya tapi tak ada fotonya hanya sebuah gambar wanita hamil. Apa mungkin ya, pikirku. Aku pun langsung membalas pesan darinya. Maaf, ini siapa ya, dan send, pesan pun terkirim. Beberapa menit menunggu akhirnya pesanku pun dibalasnya. Wanita gak punya hati, pantas saja suamimu berpaling dengan wanita lain. Dek, membaca jawabannya aku menjadi yakin kalau itu Nia. Tenang Arini. Tahan emosimu. Kamu harus bisa berpikir jernih. Ini kesempatan emas yang tak bisa kusia-siakan. Aku harus bisa mencari bukti dari pengakuan wanita itu. Aku harus memancingnya. Jangan asal bicara, saya tak percaya dengan Anda. Suamiku sangat mencintaiku, tak mungkin dia mengkhianatiku, balasku kemudian. Sengaja aku jawab seperti itu sebagai umpan untuknya, semakin aku tak percaya, semakin juga dia akan getol membuat pembuktian kepadaku. Apalagi jika ku bilang suamiku hanya mencintaiku, pasti hatinya panas. Mana ada pelakor yang mau kalah dengan istri sah. Baginya dia lebih cantik dan menarik karena sudah berhasil menjerat hati suami orang.
tanpa mereka sadari bahwa mereka telah melakukan cara yang rendahan. Tak lama pesan itu terkirim, dia sudah membalasnya. Kali ini bukan tulisan tapi sebuah gambar. Dengan cepat aku download gambar yang dikirimkannya tadi, dan ya. Itu foto Mas Wira sedang mendengkur di sebuah kamar yang bahkan dia bertelanjang dada. Hatiku masih terasa perih melihat semua itu, walau aku pun sebenarnya sudah tahu hubungan mereka. Tapi bagiku itu wajar, mengingat dia masih suamiku. Tapi aku senang, ada tambahan bukti lagi. Tak kuhiraukan rasa sakitku yang perlahan sudah berubah menjadi benci. Kini yang ada hanya aku ingin terus memancing wanita ini supaya semua bukti dikeluarkannya. Astaga, kamu dapat dari mana foto itu? Balasku. Lebih baik jadi yang kedua tapi selalu diutamakan daripada menjadi yang pertama tapi selalu dinomorduakan. Kamu percayakan sekarang? Biasa. Sudah menjadi tabiat pelakor yang selalu merasa diistimewakan. Mereka tak sadar kalau hanya mendapatkan barang bekas saja. Hahaha, itu belum cukup bukti. Siapa tahu kamu cuma merekayasa foto itu. Aku tak akan percaya begitu saja, foto itu bisa diedit. Kamu hanya mau menghancurkan rumah tanggaku kan? Mas Wira tak mungkin berselingkuh. Dia sangat mencintaiku. Balasku lagi, semoga umpanku kali ini berhasil dan dia mengirimkan bukti yang lebih wow lagi. Beberapa menit tak ada pesan darinya, aku tetap menunggu berharap dia membalas pesanku tadi. Dan, dread. Yes, dia membalasnya. Dasar wanita bodoh, mau saja kamu dibohongi laki-laki. Suamimu itu cinta mati denganku. Bahkan sekarang aku hamil anaknya. Setelah mengirim pesan itu, tiba-tiba sebuah video turut dikirimkannya. Secepatnya ku download video itu, takut dihapusnya sebelum ku buka. Dan, astaga! Lututku gemetar melihat video itu, video tak senonoh antara Nia dan Mas Wira. Mereka memang gila. Tapi aku tak menyangka mereka segila itu, merekam video persetu mereka. Tak terasa neteraku mengeluarkan air mata, sakit sekali melihat suamiku melakukannya dengan wanita lain. Sebenarnya aku sudah tahu pasti kalau kegiatan itu pasti terjadi di antara mereka. Tapi dengan melihatnya secara langsung, hatiku pedih. Kesetiaanku sebagai seorang istri disia-siakannya. Bahkan pengorbananku yang menemaninya dari nol tak dihargainya. Dia sudah sangat dalam menyakiti hatiku hingga rasanya hatiku sudah membeku. Rasanya dia menaruh arang di mukaku, mempermainkanku dan tak menghargai aku sebagai istrinya. Ya Tuhan, kuatkan aku demi anakku. Terima kasih atas bukti yang kamu berikan. Besok aku tunggu kalian di rumah. Datang berdua, kita selesaikan masalah ini. Dan tak ada balasan lagi darinya. Aku sudah berhasil mendapatkan bukti itu, aku sudah tak sabar mengadilimu atas dosa yang kau perbuat kepadaku Mas. Bahkan aku sudah tak sabar mendaftarkan gugatan cerai, biarlah aku sendiri daripada bersama namun menelan luka. Aku yakin menjadi single parent adalah pilihan terbaik daripada harus bersama tapi menyakitkan. Aku sudah siap atas kemungkinan terburuk sekalipun. Seorang lelaki yang pandai bermain hati, dia tak pantas menjadi bagian dari hidupku. Akan kututup hatiku untukmu, mesti kamu memohon sampai menangis darah pun tak akan kululuhkan hatiku. Perjuanganku menemanimu kau hancurkan begitu saja, tak ada harganya sedikit pun. Arini tercipta sebagai anak perempuan yang kuat, yang bisa mempertahankan hak atas hidupnya, hidup anaknya bahkan hidup keluarganya. Aku datang dengan jiwa baru, jiwa yang pernah luka namun berusaha menghapus rasa sakitnya. Cinta tidak sesakit ini, jika terasa sakit lepaskanlah.
Kita berhak bahagia, hanya saja Zehan akan tumbuh menjadi anak broken home. Tapi tak apalah, itu lebih baik daripada hidup bersama tapi banyak menderita. Pagi itu aku sengaja tidak pergi ke toko, aku menunggu kehadiran mereka berdua. Oh iya, harus bagaimana aku menyambut suamiku yang datang dengan istri barunya? Haruskah kubuatkan pesta yang meriah sebagai hadiah pernikahannya? Oh, aku tak sebaik itu kawan. Itu hanya keinginanmu yang ingin aku menerima semua ini dengan cuma-cuma. Sakit yang teramat ini bahkan sudah membuatku lupa akan rasanya. Sekarang aku biasa-biasa saja, hanya ingin melihat apa yang mereka ingin sampaikan kepadaku lalu mengusirnya. Lama aku menunggu mereka tak kunjung datang, lelah rasanya menunggu, ingin mencaci maki mereka. Apa lelaki itu terlalu pengecut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya hingga dia tak berani jujur dan menemuiku. Ah, rasanya aku harus menunggu lagi. Sambil menunggu aku membuat minuman, sekaligus 3 sebagai penyambutan pengantin baru. Ingin rasanya kucampur sianida, tapi itu akan merugikanku. Jika lelaki sudah berkhianat ya buang saja, ngapain kita harus melenyapkannya? Itu akan merugikan kita. Sesudah minuman favoritku jadi, yaitu es lemon tea, aku kembali lagi ke ruang tamu. Aku terus menunggu hingga akhirnya membuahkan hasil. Ada mobil yang masuk di halaman rumahku, oh ternyata itu mobil suamiku tersayang. Tak sabar aku menunggunya, ingin mengucapkan kata mutiara kepada mereka berdua. Aku melihat di balik jendela. Bagus, lelaki itu membawa serta gundiknya. Bahkan dia tak segan membukakan pintu untuk istri barunya yang sedang hamil. Sungguh so sweet. Aku perhatikan mereka, ada sedikit perdebatan kecil. Si wanita ingin mengapit lengan prianya, tapi sang pria menolak. Mungkin pria itu sungkan dengan istri pertamanya. Sang pria lalu mengambil nafas dalam-dalam dan melangkahkan kaki menuju pintu kemudian mengetuknya. Tak menunggu lama, aku yang sudah bersiap pun langsung membuka pintu itu. Terlihat wajah Wira pucat pasi melihatku, dan apa yang dia lakukan. Lelaki itu bersimpuh di kakiku, memeluknya dengan erat hingga aku tak bisa kemana-mana. Sedangkan wanitanya, dia membuang muka seakan tak sudi melihat lelakinya berbuat seperti itu. Lalu apa yang kau harapkan dariku dengan berbuat seperti itu, Wira? Maaf? Atau kau ingin kita berdua rukun dalam satu atap? Buang impianmu jauh-jauh Wira, sudah saatnya kamu harus menerima kenyataan. Yaitu harus kubuang dari rumah ini tanpa membawa apa-apa, bahkan mobil pun tidak. Hahaha. Bersambung.